Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada, yang sama-sama mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan paling utama, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah jarak jauh. Saya bisa menyapa pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah berperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, ada satu kisah yang cukup menarik. Satu hari ada rombongan dai dari Amerika Serikat, sebuah negara adidaya, dikirim ke kota Mekah. Ketika salah seorang rombongan tersebut diberi waktu di depan, kemudian dia menyampaikan tausiah, maka dia berkata kepada jamaah dengan berlinang air mata, dia menyampaikan satu hal. Wahai saudara-saudaraku yang ada di kota Mekah yang tercinta, saya datang jauh-jauh dari Amerika Serikat, datang ke sini karena rasa cinta saya kepada saudara-saudara yang ada di kota Mekah ini. Kalau kita lihat, banyak sekali saudara-saudara kita umat Islam yang ada di kota Mekah ini. Mereka sudah banyak menggunakan fasilitas negeri kami. Produk-produk teknologi mutakhir yang dikeluarkan dari negeri kami sekarang sudah banyak dikonsumsi, dipergunakan oleh saudara-saudara yang berada di kota Mekah. Tetapi sungguh saya prihatin. Saudara-saudara yang ada di kota Mekah ini sebenarnya mempunyai produk, satu kalimat yang dahsyat. Tetapi kenapa saudara-saudara tidak berkenan datang ke negeri kami, tidak menawarkan, mempropagandakan kalimat tersebut? Apa kalimat itu? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Saudara-saudara sekalian, menikmati dan mempergunakan produk-produk negeri kami karena hampir setiap saat, hampir setiap jam, setiap waktu, setiap hari, kami bangsa Amerika senantiasa mempromosikan, mempropagandakan produk-produk kami lewat media. Tetapi kenapa saudara-saudara sekalian yang mempunyai produk yang maha dahsyat, yaitu kalimat La ilaha illallah, kenapa tidak mau datang ke negeri kami? Sehingga masih banyak saudara-saudara kami yang ada di
yang ada di Amerika, mereka saat ini hidup dalam keadaan kebodohan, dalam keadaan jahil, dan dalam keadaan kegelapan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan linangan air mata, sang dai muda tersebut memberikan tausiah, memberikan motivasi, memberikan targhib kepada orang-orang yang ada di Mekah. Maka pada saat itu orang-orang yang mendengarkan tausiah tersebut berlinang air mata, menangis karena merasa dirinya bersalah mempunyai sebuah produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu la ilaha illallah. Tetapi produk itu kenapa belum dipromosikan, belum ditawarkan kepada saudara-saudara kita yang hidup di negeri adidaya? Pemirsa, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama membahas tentang satu kalimat yang maha dahsyat, yaitu la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Apa itu makna la ilaha illallah? Apa maksud dan tujuan la ilaha illallah? Apa manfaat dan keuntungan la ilaha illallah? Dan bagaimana cara mendapatkan la ilaha illallah? Baiklah, kita mulai dari yang pertama. Apa itu la ilaha illallah? Pemirsa, sebelum kita melanjutkan, jangan kemana-mana. Insya Allah nanti kita akan kembali lagi. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa makna la ilaha illallah? La, tidak ada. Ilaha, apa itu ilaha? Di dalam Kamus Al-Munawir dan di dalam kitab Lisanul Arab, bahwa ilah itu berarti sesuatu yang diagungkan, diabdi, dibesarkan, dicintai, dicari, didamba, diingini, dirindui, ditetapkan, didambakan. Itu adalah la, itu adalah ilaha, sesuatu yang disembah. La ilaha, tidak ada yang disembah illallah kecuali Allah. La, tidak. Ilaha, yang dicintai, yang dirindui, yang diingini, yang diabdi, yang dicari, yang diharapkan. Illallah, kecuali Allah. Apa itu ilah? Ilah adalah segala sesuatu yang mendominasi hidup kita. Baik dari segi waktu, tenaga, pikiran, dan perasaan. Itulah ilah. Ketika kita sedang asik bekerja di depan komputer, kemudian terdengar suara azan, itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita lewat suara muazin.
memanggil kita untuk menyembah Allah, berburu-buru datang ke masjid untuk menyembah Allah. Tetapi kita masih asik dengan komputernya. Atau ketika kita sedang nyuci mobil, tiba-tiba ada seruan azan. Kita tidak bergeming, tidak mau meninggalkan mobil itu, malah asik nyemprot dan menyuci. Itu berarti ilah kita belum sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah yang kita rindukan, bukan Allah yang kita dambakan, bukan Allah yang kita harapkan. Tetapi pekerjaan, mobil, keluarga, dan ilah yang lain. Oleh karena itu, jangan sampai kita tertipu dengan ilah-ilah palsu. Siapakah ilah-ilah palsu? Boleh jadi ilah itu berupa hawa nafsu. Sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Quran, lihatlah kepada seseorang yang menjadikan ilah adalah hawa nafsunya. Ini berarti orang tersebut dia mengedepankan hawa nafsu menjadi ilah, memperturutkan hawa nafsu. Kemudian di ayat yang lain seperti dikatakan dalam surat Al-Quran, di mana ketika Fir'aun laknatullah alaih berkata, aku tidak melihat ada ilah selain daripada diriku. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering kita menemukan, menyaksikan betapa ada orang-orang yang menganggap bosnya sebagai ilahnya. Ketika azan berkumandang, dia tidak berani keluar dari ruangan, tidak mau sholat. Kenapa? Karena masih takut ada pimpinannya di ruangan tersebut. Kemudian ada lagi ilah palsu yang lain, yaitu benda. Sebagaimana ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dia menegur seorang bapaknya, yaitu Azar. Nabi Ibrahim menegur, wahai ayahku, apakah engkau jadikan patung ini sebagai ilah, benda ini sebagai ilah, padahal patung ini tidak memberikan manfaat ataupun madarat sedikit pun. Ada juga ilah yang berbentuk orang suci, sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau katakan kepada manusia, engkau katakan bahwa engkau dan ibumu, yaitu Maryam, menjadi dua Tuhan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita berusaha dan berjuang bagaimana kita masukkan hanya satu-satunya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kalbu kita, dan kemudian kita keluarkan kebesaran makhluk yang ada dalam kalbu kita. Sekali lagi, kita masukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam kalbu kita, dan kita keluarkan kebesaran makhluk yang ada dalam kalbu kita. Jabatan, anak istri, segala macam fasilitas dunia. Boleh kita menjadi orang yang kaya raya, tetapi dunia itu, harta itu hanya ada dalam genggaman kita, tetapi tidak masuk ke dalam kalbu kita. Kita genggam dunia, tetapi tidak masuk ke dalam kalbu kita. Kenapa? Karena hanya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam kalbu kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian apa manfaat daripada la ilaha illallah? Dalam sebuah hadis disebutkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat
la ilaha illallah, maka pasti akan masuk ke dalam surga. Sekali lagi, barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka pasti akan masuk ke dalam surga. Tetapi untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bukan sesuatu yang mudah. Apa yang kita ucapkan di akhir hayat nanti itu adalah apa yang kita ucapkan sehari-hari. Kalau sehari-harinya seseorang dia mengucapkan atau sesuatu yang terlontar dari mulutnya segala macam yang ada di Ragunan, maka boleh jadi ketika nanti di akhir hayat pun dia hanya bisa mengucapkan apa-apa yang ada di Ragunan. Kaum muslimin, pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Setelah break, insya Allah kita akan ketemu lagi. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, sampailah kita di penghujung acara ini. Tentu kita akan bertanya, bagaimana cara mendapatkan la ilaha illallah? Bagaimana hakikat kalimat la ilaha illallah masuk ke dalam hati kita? Yang bisa kita lakukan yang pertama adalah zikirkan kalimat ini. Perbanyak kalimat ini. Kita ucapkan dengan lisan kita. La ilaha illallah. Kemudian kita hujamkan ke dalam kolbu. Karena lisan ini sebenarnya hanya merupakan cara untuk melatih agar kolbu kita ini bisa terpancing. Kalau sudah terpancing, maka setiap detik, setiap detak, setiap hembusan nafas kita, la ilaha illallah. Suatu saat, Rasulullah pernah memerintahkan kepada sahabatnya untuk memperbaharui iman. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara memperbaharui iman kita? Rasulullah pun menjawab, perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Perbanyak membaca la ilaha illallah. Kenapa? Karena afdalu dzikri la ilaha illallah. Seutama zikir itu adalah la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, selalu kita dengarkan dan kita bicarakan kalimat ini. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, dengan keluarga, dengan rekan-rekan tempat kita di kantor, bahkan di tengah-tengah masyarakat, selalu kita besarkan Allah. Kita ucapkan kebesaran Allah. Bahwa Allah itu adalah maha besar, Allah itu yang memberi rizki, Allah itu yang menciptakan, Allah, dan Allah. Senantiasa kita dengarkan dan kita bicarakan kebesaran Allah. Tetapi bukan hanya sekedar mendengarkan dan mengucapkan. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah kita dakwahkan
kita dakwahkan kalimat ini. Sebagaimana tadi seorang dai dari Amerika Serikat, dia datang ke Mekah semata-mata ingin mempromosikan dan menawarkan kalimat yang dahsyat ini. Satu kalimat yang maha dahsyat, yaitu la ilaha illallah. Maka menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai umat Islam, harus kita dakwahkan kalimat ini kepada sesama umat Islam yang lain. Sehingga bagaimana seluruh umat Islam ini tertanam la ilaha illallah. La ilaha illallah bukan hanya sebatas ucapan. Tapi bagaimana la ilaha illallah ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam kehidupan ini kita hanya kepada Allah. Kehidupan ini tujuannya adalah Allah. Dan dalam hidup ini hanya untuk Allah. Dan kemudian yang terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana la ilaha illallah ini tertanam dalam kalbu kita. Sehingga seluruh aktivitas kehidupan kita ini diwarnai oleh la ilaha illallah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan tausiah pada kesempatan kali ini bahwa kita harus membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam kehidupan ini kita harus senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah hadir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita latih dengan ucapan. Yang pertama dengan ucapan kita zikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian kita fahami. Kita renungi kalimat ini. Setelah itu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga seluruh aktivitas kita ini diwarnai oleh kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat ini bisa mendarah daging dalam hidup kita. Marilah bersama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada connected, ada wusul antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedetik pun kalbu kita khoflah atau lali atau lelah atau lengah. Ingat, lengah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah pemirsa yang dimuliakan Allah, mari bersama-sama kita berdoa dan aminkan doa saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma fir lana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shihara. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya kabir, ya sami'u ya basir, wa ya khaliqas samsi wal qamaril munir, nat'uka kadu'ai muddarid darir. Allahumma ya muyassira kulli asir, wa ya jabira kulli kasir, wa ya muniya kulli fakir, yassir alaina kulla asir, fataisirul asiri alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kasir, hajatuna ilaika kasir, hajatuna ilaika kasir, wa anta alimum bihawa basir. Allahumma yasir lana inda huruji ruhina binutki la ilaha illallah. Allahumma yasir lana inda huruji ruhina biqauli la ilaha illallah. Allahumma yasir lana inda huruji ruhina bi kalami la ilaha illallah. Ya Allah,
mudahkanlah kami ketika roh ini keluar dari jasad kami dengan ucapan kalimat La ilaha illallah. Ya Allah, mudahkanlah kami ketika roh ini keluar dari jasad kami dengan ucapan kalimat La ilaha illallah. Ya Allah, mudahkanlah kami ketika roh ini keluar dari jasad kami dengan perkataan La ilaha illallah wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi saqatil maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian, kurang lebih maaf. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.